Halo semuanya, pada audiobook kali ini saya akan membahas mengenai hidropolitik dan keamanan ekologis, mengenai penguasaan Cina atas hulu Sungai Mekong. Di benua Asia terdapat sungai yang mengaliri 3 kawasan, mulai dari Asia Selatan ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Bagi masyarakat Cina, sungai ini disebut Lancangjiang, sementara oleh 5 negara lainnya yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand, mereka menamakannya dengan Sungai Mekong. Sungai Mekong adalah sungai terpanjang yang berada di urutan ke-12 di dunia dan merupakan sungai terpanjang ke-7 di Asia. Bagi 6 negara tersebut yang meliputi Cina, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Thailand, Sungai Mekong adalah jantung kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Sungai Mekong dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu bagian hulu yang ditempati oleh Tiongkok dan Myanmar, dan bagian hilir yang ditempati oleh Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Potensi Sungai Mekong sangat besar dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara yang dilaluinya. Bagi negara-negara di kawasan hilir, Sungai Mekong dimanfaatkan sebagai sumber perikanan, irigasi sawah, jalur transportasi, dan kekayaan mineral lainnya. Pada sektor perikanan misalnya, Mekong memberikan kontribusi besar bagi negara-negara di bagian hilir, diantaranya pada bidang produksi aquaculture. Di tahun 2008, produksi diperkirakan sekitar 1,9 juta ton, 5 kali lebih banyak dari tahun 2000. Sekitar 1,6 juta berasal dari delta Mekong di Vietnam. Selain itu, produksi perikanan darat di Kamboja, Laos, dan Thailand juga mengalami hal serupa, di samping penangkapan perikanan konvensional. Namun, pada faktanya, Cina telah memulai pemanfaatan besar-besaran pada tahun 1990-an dengan membangun beberapa bendungan sebagai sumber utama pembangkit listrik untuk sektor yang ada di sepanjang Mekong di kawasan provinsi Yunnan. Dari 14 bendungan yang direncanakan, 6 bendungan sudah selesai dibangun, 4 bendungan sedang dalam proses pembangunan, 3 bendungan dalam proses persiapan, sementara 1 bendungan lainnya sedang dalam tahap perencanaan. Konsekuensi dari pembangunan bendungan ini secara langsung mengurangi debit air di kawasan hilir, memblokir rute migrasi ikan di sepanjang Sungai Mekong, mengurangi area lahan basah, dan mengubah habitat yang diperlukan untuk perikanan Sungai Mekong. Pembangunan bendungan ini membuat khawatir negara-negara riparian atau negara tepian Sungai Mekong yang berada di bagian hilir Sungai Mekong. Karena bagaimanapun, aliran Sungai Mekong adalah sumber air yang vital bagi pertanian negara-negara di kawasan hilir. Bukan hanya itu saja, dengan berkurangnya debit air akan mengakibatkan kekeringan di wilayah negara-negara di kawasan hilir yang secara otomatis akan berdampak negatif bagi sektor perikanan dan pertanian. Dalam kasus Sungai Mekong, pada dasarnya hubungan kekuasaan adalah relatif, tergantung pada posisi geografis, kekuatan politik, ekonomi, dan diplomasi. Hal ini berimplikasi pada bagaimana suatu konflik perdamaian akan diwujudkan. Kekuatan Cina yang merupakan riparian hulu berada dalam posisi yang lebih diuntungkan untuk mengimplementasikan kepentingannya, di mana kemudian kepentingan ini pada gilirannya dapat menjadi pemicu konflik regional. Untuk menganalisis konflik ini, kita dapat melihat melalui 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional merujuk pada ancaman yang berasal dari sumber non-militer seperti perubahan iklim, bencana alam, kelangkaan sumber daya, dan krisis pangan. Berbeda dengan ancaman militer konvensional, ancaman non-tradisional bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Krisis air Sungai Mekong adalah contoh klasiknya. Keputusan Cina di hulu menciptakan kerentanan di hilir, tanpa adanya mekanisme yang setara untuk mengatasinya. Konsep yang kedua yaitu water security atau keamanan air,
yang didefinisikan oleh PBB sebagai kemampuan suatu populasi untuk mengakses air dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk keperluan kesehatan, mata pencaharian, dan ekosistem. Di cekungan Mekong, keamanan air tidak hanya soal ketersediaan fisik, tetapi juga soal tata kelola dan akses yang adil. Ketika Cina mengendalikan 16 bendungan besar di hulu, kapasitasnya akan memengaruhi debit air, sedimentasi, dan jadwal banjir di hilir, menjadikannya aktor penentu tunggal dalam menjaga keamanan air di kawasan ini. Konsep yang ketiga yaitu diplomasi koersif. Diplomasi koersif adalah strategi di mana satu negara menggunakan ancaman terbatas, bukan kekuatan penuh untuk memaksa pihak lain mengubah perilakunya. Dalam konteks Sungai Mekong, Cina tidak secara terbuka mengancam akan memutus aliran air. Sebaliknya, ia menahan data, melepaskan air secara sporadis, dan menggunakan mekanisme multilateral seperti Lancang Mekong Cooperation untuk menciptakan ilusi kemitraan sambil mempertahankan kontrol penuh. Ini adalah dressing up domination as cooperation, yaitu menyamarkan dominasi sebagai kerjasama. Bagi Vietnam dan Kamboja yang berada di hilir terjauh, keamanan air telah berubah dari masalah teknis menjadi masalah eksistensial. Delta Mekong di Vietnam yang menghasilkan lebih dari separuh beras nasional dan merupakan eksportir beras terbesar di dunia, sangat bergantung pada air tawar dan sedimentasi dari hulu. Ketika bendungan Cina menahan air di musim kemarau untuk mengisi waduk, air yang mencapai delta berkurang drastis. Akibatnya, intrusi air asin atau saltwater intrusion merambah lebih jauh ke pedalaman, merusak lahan pertanian, dan memaksa petani beralih ke udang air payau yang kurang menguntungkan. Perubahan aliran air juga berdampak langsung pada keamanan pangan. Perikanan air tawar di Tonle Sap, Kamboja adalah salah satu yang paling produktif di dunia, yang menyediakan 75% protein hewani bagi penduduk Kamboja. Siklus hidrologi yang abnormal, terutama kegagalan air naik tepat waktu di bulan Agustus, mengganggu siklus pemijahan ikan. Ketika ikan tidak dapat berkembang biak, hasil tangkapan menurun, dan petani serta nelayan kehilangan mata pencaharian. Di Vietnam, penurunan sedimentasi akibat bendungan berarti delta tidak lagi menerima nutrisi alami yang menyuburkan sawah. Petani harus menggunakan pupuk kimia lebih banyak, meningkatkan biaya produksi dan risiko lingkungan. Dalam jangka panjang, kelangsungan sawah di delta sebagai lumbung pangan regional juga sangat terancam. Kemudian, dari perspektif geostrategis, yang paling mengkhawatirkan adalah ketimpangan struktural dalam tata kelola air. Cina telah membangun mekanisme kerjasama tersendiri, yaitu Lancang Mekong Cooperation yang didirikan pada tahun 2016. Meskipun mekanisme ini mengklaim sebagai platform kolaboratif, para peneliti dari YGU 2025 berargumen bahwa LMC ini adalah upaya Cina untuk menyamarkan dominasi sebagai kerjasama. Cina berbagi data hidrologi mulai dari tahun 2020 dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya pada musim banjir, dan melakukan pelepasan air darurat saat kekeringan. Namun, inisiatif ini dilakukan secara sukarela, bukan berdasarkan kewajiban hukum. Cina tidak tunduk pada keputusan MRC, dan data yang dibagikan pun tidak terverifikasi secara independen. Ini menciptakan hubungan patron-client di mana negara hilir bergantung pada niat baik Cina, bukan pada rezim hukum yang mengikat. Terima kasih.